Hai, welcome back to my channel with me Miss Aini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini. Today we are going to study about future continuous tense. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang future continuous tense. Materi ini berada dalam chapter 5 yang berjudul Everybody is always in the middle of something. Materi bahasa Inggris kelas 9 kurikulum 2013 edisi revisi 2017. So bagi adik-adik semuanya, silahkan kalian bisa dengarkan dan juga kalian bisa pahami materi ini, dan ini nanti akan saya jelaskan tentang future continuous tense. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah definition atau pengertian dari future continuous tense. Future continuous tense, it is used to express a continued or ongoing action in future. Jadi future continuous tense ini adalah suatu bentuk tenses dalam bahasa Inggris. Biasanya orang menyebutnya dengan future progressive tense. Ini adalah digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian yang akan terjadi di masa depan dan terus berlanjut untuk beberapa waktu. Nah, ini ada kejadiannya. Jadi kejadian tersebut di masa akan datang, di masa depan, dan itu terus berlanjut untuk beberapa waktu. Setelah tadi kita sudah mempelajari tentang definition atau pengertian dari future continuous tense yang pada intinya itu adalah sedang dilakukan, tapi sedang dilakukannya itu akan datang. Jadi sedang dilakukan besok. Nah, itu adalah definisi dari future continuous tense. Sekarang kita menuju pada function atau fungsi dari future continuous tense itu seperti apa. Fungsi yang pertama, number one, is to state an activity that will be or is being carried out at a time in the future or in the future with a specific time description. Maksudnya, fungsi yang pertama adalah menyatakan sebuah kegiatan yang akan atau sedang dilakukan pada suatu waktu di masa yang akan datang atau di masa depan dengan keterangan waktu yang spesifik. Jadi di situ akan dilakukan masa akan datang, keterangan waktunya pun juga spesifik. Nah, contohnya adalah Henry will be calling you at 8 o'clock tomorrow morning. Henry akan menelponmu pada jam 8 besok pagi. Jadi kegiatannya dia akan menelpon, dia sedang menelponnya itu besok ketika jam 8. Jadi ada keterangan waktunya jelas, jam 8 besok pagi dia akan menelponmu. Di situ ada penjelasannya bahwasanya dia sedang melakukan sesuatu, sedang melakukannya adalah sedang melakukan telepon dan waktunya itu pada jam 8 besok. Jadi di situ menggunakan future continuous tense. Fungsi berikutnya adalah function number 2. It shows which event are taking place in the future when other events also occur in the future. Maksudnya, future continuous tense ini digunakan untuk menunjukkan kejadian mana yang sedang berlangsung di masa depan ketika ada kejadian lain yang juga terjadi di masa depan. Jadi ada kejadian lain yang terjadi di masa depan dan di situ juga ada kejadian lain yang sedang berlangsung. Jadi ada kejadian yang sedang berlangsung ketika kejadian lain itu juga terjadi di masa depan. Untuk contohnya adalah I will be playing games when you come tonight. Saya akan bermain game saat kamu datang malam ini. Jadi dia atau saya sedang melakukan atau saya sedang bermain game ketika kamu nanti datang malam ini. Next function number 3 untuk fungsi berikutnya, fungsi nomor 3 adalah to ask a question politely and formally that aims to convey someone's intention. Jadi di sini adalah digunakan untuk mengajukan sebuah pertanyaan dengan sopan dan formal yang bertujuan untuk menyampaikan niat seseorang. Jadi fungsi yang ketiga ini adalah digunakan untuk mengajukan sebuah pertanyaan dengan sopan dan juga formal. Untuk contoh will you be coming home? Artinya, maukah kamu pulang? Nah, di situ ada pertanyaan, will you be coming home? Maukah kamu pulang? Dia bertanya dengan sopan dan juga formal.
Selanjutnya kita akan membahas strukturnya atau bentuk-bentuk rumus-rumus yang digunakan di dalam kalimat future tense. Seperti pada tenses sebelumnya, di dalam sebuah kalimat tenses atau baik itu tenses future, baik itu present continuous, past continuous, past tense, itu semuanya ada yang namanya kalimat positif, kalimat negatif, dan juga interrogatif. Sama juga dengan ini, untuk future continuous tense itu juga ada namanya kalimat positif, kalimat negatif, dan juga kalimat interrogatif. Sebelum saya jelaskan tentang struktur kalimatnya atau bentuk-bentuk dari kalimat positif, negatif, sama interrogatif, ini akan saya kasih kalian ringkasan mengenai 3 rumus tersebut, baik itu rumus kalimat positif, kalimat negatif, sama kalimat interrogatif beserta contohnya. Rumus yang pertama adalah kalimat positif. Rumusnya adalah subject plus will or shall plus be plus verb ing. Contohnya, I will be eating at 7 o'clock tonight. Saya akan makan pada jam 7 malam hari ini. Kemudian untuk kalimat negatifnya, rumusnya adalah subject plus will or shall plus not plus be plus verb ing. Untuk contoh kalimatnya, I will not be eating at 7 o'clock tonight. Saya tidak akan makan pada jam 7 malam hari ini. Kemudian untuk kalimat tanya atau kalimat interrogatif, rumusnya adalah will or shall plus subject plus be plus verb ing. Contohnya, will I be eating at 7 o'clock tonight? Akankah saya makan pada jam 7 malam hari ini? Itu adalah ringkasan untuk kalimat positif, kalimat negatif, dan interrogatif. Sebelum saya jelaskan satu persatu mengenai struktur atau bentuk dari kalimat future continuous tense, di dalam rumus tadi kan di situ ada will or shall. Nah, tentunya kalian juga akan bertanya, apa sih Miss perbedaan antara will sama shall? Will itu untuk siapa? Shall itu untuk siapa? Nah, will di sini digunakan untuk semua subjek. Jadi semua subjek baik itu I, you, they, we, he, she, it, I, you, they, we, he, she, it. Nah, itu digunakan will. Sedangkan shall hanya digunakan untuk I dan we saja. Jadi itu ya perbedaannya. Ketika will itu digunakan semua subjek, tetapi untuk shall digunakan hanya untuk objek I dan we saja. Setelah tadi kita sudah mengetahui perbedaan antara will sama shall, sekarang kita menuju pada rumusnya satu persatu dulu. Rumus yang pertama adalah kalimat positif atau positive sentences. Kemudian untuk rumusnya adalah subject plus will or shall plus be plus verb ing. Contoh kalimatnya kita rubah ya. Contohnya kalau tadi kan I will be eating at 7 o'clock tonight. Untuk contohnya, he will be coming to my birthday party tomorrow. Dia akan datang ke pesta ulang tahunku besok. Jadi di situ ada he subject, will sebagai will or shall, kemudian be plus verb ing-nya adalah coming. Yang kedua adalah kalimat negatif atau negative sentence. Untuk rumusnya adalah subject plus will or shall plus not plus be plus verb ing. Contohnya, he will not be coming to my birthday party tomorrow. Dia tidak akan datang ke pesta ulang tahunku besok. Yang terakhir adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Rumusnya adalah will or shall plus subject plus be plus verb ing. Untuk contoh kalimatnya adalah, will he be coming to my birthday party tomorrow? Akankah dia datang ke pesta ulang tahunku besok? Nah, di situ ada pertanyaan will he be coming. Kalau kalian menjawabnya dengan jawaban iya, berarti yes, he will. Sedangkan no, he will not atau he won't. Jadi untuk kalimat interrogatif, will atau shall-nya itu ditaruh di awal. Will or shall ditaruh di depan. Setelah tadi kita sudah mempelajari yang pertama adalah definition atau definisi, yang kedua adalah function, fungsi, kemudian structure, bentuk kalimatnya, dan yang terakhir ini nanti akan saya kasih kalian time signal atau penanda waktu yang digunakan di dalam future continuous tense. Untuk time signalnya, penanda waktunya, yang pertama kalian bisa menggunakan tomorrow night
besok malam. Kemudian next year on April, tahun depan pada bulan April. Contoh lagi, tonight at 7 o'clock, nanti malam jam 7. Contoh lagi, at this time tomorrow, pada waktu itu besok. At 6 o'clock tomorrow morning, pada jam 6 besok pagi. At this time next year, pada saat ini tahun depan. Jadi kalian bisa menggunakan kata-kata itu untuk future continuous tense. Nah, itu tadi video saya mengenai future continuous tense yang sudah saya jelaskan. Mulai yang pertama adalah definition, yang kedua function, yang ketiga structure, dan yang terakhir adalah time signal atau penanda waktu. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.